Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyriyatul Muna dengan nomor NIM 21030960023. Saya dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam dan fungsi bahasa. Yang pertama yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Menurut Bahman tahun 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan media. Yang kedua, berdasarkan cara pandang penutur. Yang ketiga, berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau lisan, seperti percakapan, berpidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. Yang kedua yaitu ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang diajarkan dengan tulisan huruf sebagai unsur dasarnya. Dan dalam penulisan kita harus memperhatikan beberapa hal, seperti cara penulisan yang benar, susunan gramatikal, penggunaan tanda baca, dan yang lainnya. Perbedaan antara ragam tulis dan ragam lisan yaitu ragam tulis dapat menyimpan informasi tanpa tergantung ruang dan waktu, sedangkan ragam lisan tergantung ruang dan waktu. Ragam tulis terstruktur, sedangkan ragam lisan kurang terstruktur. Ragam tulis tidak membutuhkan kehadiran orang lain, sedangkan ragam lisan memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama yaitu ragam dialek, yaitu variasi bahasa atau logat bahasa. Biasanya ragam dialek itu bisa seperti bahasa yang sering kita gunakan setiap harinya, logat bahasa kita. Yang kedua yaitu ragam resmi. Ragam bahasa yang digunakan ketika kegiatan resmi. Dalam ragam bahasa resmi, imbuhan kata yang digunakan harus jelas dan tepat. Jadi, ragam resmi ini biasanya digunakan ketika acara-acara yang bersifat resmi. Yang ketiga yaitu ragam tidak resmi. Ragam bahasa yang digunakan saat situasi tidak resmi, seperti pergaulan antar kawan. Dalam ragam tidak resmi, biasanya bahasa yang digunakan yaitu singkat-singkat, tidak sesuai gramatikal, dan lebih bersifat santai. Jadi ragam tidak resmi ini yaitu ragam yang digunakan saat situasi tidak resmi, seperti ketika kita bercakapan dengan teman-teman. Biasanya bahasa kita itu singkat-singkat, tidak sesuai gramatikal, dan lebih bersifat santai. Itu yang dinamakan dengan ragam tidak resmi. Yang keempat yaitu ragam terpelajar. Ragam terpelajar biasanya dipengaruhi oleh penutur tingkat pendidikan. Jelas berbeda antara ragam bahasa yang digunakan oleh orang yang mempunyai pendidikan bahasa tinggi dengan orang yang tidak mempunyai pendidikan bahasa. Yang ketiga yaitu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan, yaitu yang pertama ragam sosial. Ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ragam fungsional.
Ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga yaitu ragam jurnalistik. Ragam bahasa yang digunakan dalam persurat kabaran atau jurnalistik. Yang keempat yaitu ragam sastra. Ragam yang memiliki sifat dan karakter subjektif, inovatif, kreatif, konotatif, seperti bahasa puisi, bahasa novel, dan karya-karya sastra lainnya. Yang kelima yaitu ragam hukum. Ragam bahasa yang corak penggunaan bahasanya dalam dunia hukum. Selanjutnya kita akan membahas fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan adaptasi sosial. Fungsi bahasa secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni sastra, dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bangsa nasional. Yang pertama yaitu mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam. Yang kedua, simbol kebangsaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas nasional. Yang keempat, berani menyatukan berbagai kelompok etnis. Yang kelima, pemersatu alat hubung antar budaya dan regional. Selanjutnya yaitu ragam bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa resmi negara. Yang kedua, ragam pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi kebudayaan dalam pengembangan kebudayaan, ilmu teknologi, dan komunikasi di Indonesia. Yang keempat, bahasa resmi di tingkat nasional dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.